Mojang Jajaka Parigel jatuh kepada selamat kepada Mojang Kota Sukabumi. Yang memiliki bakat terbaik. Jajaka Kota Sukabumi Muhammad Zahran Musyafa Sanusi. Make prolific confessions into the master plan. Jalan-jalan ke Bayangkara. Cakep. Ke Bayangkara beli semangka. Cakep. Balik lagi sama aku Zura. Yuk kita ngobrol bareng Mojang Jajaka. Halo Teh Salma, halo Kang Zahran, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selamat datang di podcast Ruang Temu. Selamat datang di Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi. Oke, nah Teh Salma sama Kang Zahran ini kan sudah masuk ke tingkat Jawa Barat ya. Betul. Di Mojang Jajaka ini. Nah, sebelum kita tanya-tanya ngobrol-ngobrol tentang Mojang Jajaka tingkat Jawa Barat ini, mungkin perkenalan dulu kali ya sama Mbak Reni di rumah. Nah, mungkin boleh Teh sama Akang, boleh dong perkenalan nama lengkapnya sama asalnya dari daerah mana? Oke. Silakan Kang Zahran. Halo Baraya Kota Sukabumi, perkenalkan nama saya Muhammad Zahran Musyafa Sanusi, saya dari Kecamatan Cikole, Kelurahan Subang Jaya. Oke. Halo warga Kota Sukabumi, perkenalkan nama saya Salma Yusria. Saya dari Kecamatan Citamiang, Kelurahan Gedong Panjang. Nah, saat ini selain sibuk Mojang Jajaka gitu ya, kesibukan lainnya apa sih yang lagi aktif saat ini? Kalau aku sih kesibukan sekarang kuliah ya Teh ya. Iya. Sambil magang juga Teh. Sambil magang juga, kuliah di mana itu Kak? Di kuliah di IPB Teh. IPB, berarti bareng nih sama kita. nih. Sama ya. Jurusannya apa Teh jurusannya? Komunikasi digital. Oh sama juga. Sama juga. Sama nih, juga. Satu univ, satu prodi. Angkatan berapa nih Kang? Kalau aku angkatan 2023 sih Teh masuknya. Kalau Teh sendiri? 2 tahun. Oh 2 2005. tahun. Cutting berarti ya. Cutting. Nih, kakak kelas berarti. Jangan disenior-seniorkan gitu lah. Oke, kalau dari tadi magang ya Iya, Kang? magang. Magang di mana nih Kang? Kalau aku sekarang di production house Teh di Cibatu. Di Cibatu. Iya, di Lumayan Cibatu. jauh ya berarti. Deket lah gitu mah. Oke, gak lewat tol ya, aman berarti. Aduh, masa lewat tol nih. Nanti macet ya. Iya, macet Pasti ya. bakal macet dari situ. Oke, kalau dari Teh Salmanya? Oke, kalau aku mungkin sehari-hari sama kayak Kang Zahran sebagai mahasiswa juga di Universitas Nusa Putra. Nusa Putra. Di situ semester 6 mau lanjut ke semester 7. Oke. Terus juga aku sambil kerja juga nih Teh, kerja di Kecamatan Citamiang. Oke. Gitu. Di sisi lain mungkin kegiatannya sehari-hari itu bisa latihan sambil ngajar-ngajar anak-anak di sanggar tari gitu. Oke, berarti emang suka nari juga. Dari kecil Salma Keren suka nari dari banget. kelas 2 SD sampai Keren. sekarang. Wah, keren banget. Tadi di Nusa Putra jurusan apa nih Teh? Jurusan ilmu hukum Teteh. Ilmu hukum. Wah, Betul. keren banget. Berarti mau semester akhir ya? Semester akhir. Keren banget. Berarti memang suka nari dari kecil juga. Betul. Di sanggar berarti ya? Di sanggar. Sanggar apa boleh di-spill nggak Teh? Sanggar Catrik Palagan. Sanggar Catrik Palagan. Gitu Wah, dia. keren banget nih. Nah, kan sekarang udah masuk ke tingkat Jawa Barat nih. Iya. Apa sih yang bikin kalian berdua tertarik gitu sampai ke tingkat Jawa Barat ini di Mojang Jajaka? Mungkin Boleh? dari Teh Salma Oke. boleh? Kalau dari aku ketertarikannya dari Muka Jabar ini yang pertama kan mungkin dari relasi ya Teh ya. Iya. Dari relasi, dari brandingnya untuk diri pribadi Salma gitu kan. Terus juga yang terakhir itu tuh pengalaman sih Teh, pengalaman yang memang mungkin orang lain tuh nggak bisa merasakan ini gitu. Nah kalau Salma mungkin setelah diberikan kesempatan yang harusnya sekarang bisa dijalani, pasti Salma jalani untuk Muka Jabar ini. Oke, gitu. keren banget. Kalau dari Kang Zahran? Kalau dari saya sih melihat maju ke Mojang Jajaka Jawa Barat ini sebagai peluang ya yang Iya. lumayan juga nih. Soalnya yang saya lihat tuh Mojang Jajaka Jawa Barat tuh bisa membuka pintu nih untuk membuka potensi kita tuh apa gitu Teh.
sama kita juga bisa Iya. jalan-jalan ke depannya, Jadi terbuka bisa lewat Mojang Jawa. mewadahi ya, Iya, Teh, ya, Moka Jabar tuh kita mewadahi. bisa kemana-mana gitu teh. Betul. Karena ada juga alumni-alumninya itu yang sukses nih teh. Iya, betul. Oke, calon-calon anak sukses berarti. Amin, kita sama. teh juga nya. Amin. Oke, nah berarti kan prosesnya sangat panjang ya membangun Sangat, relasi sangat berarti ya panjang. ini di tingkat Jawa Barat ini. Terus juga mungkin membuka peluang baru juga Iya. ya. Keren banget. Nah pasti prosesnya nggak gampang dong ya untuk Iya, sampai ke betul grand sekali. final ya teh di tingkat Betul. Jawa Barat gitu. Nah awal mulanya nih kenapa sih bisa kepikiran untuk daftar Moka di tingkat Sukabumi dulu mungkin ya? Oke, kalau dari tingkat Kota Sukabumi yang pertama awalnya dari iseng sih Teh. Iseng terus juga karena memang kebetulan Salma tuh di kuliahan tuh libur semesteran. Jadi kan liburnya 3 bulan tuh kepikiran nih kayaknya buat ngisi waktu luang diisilah sama Moka Kota Sukabumi ini gitu. Terus daftar ngajakin teman bareng sama teman. Akhirnya lolos dari Moka Kota Sukabumi kan. Nah dari situ mungkin banyak banget yang Salma rasain di Moka Kota Sukabumi. Contohnya ini dikasih kepercayaan buat lanjut ke Moka Jabar tuh salah satu ini ya Teh, privilege lah gitu Ya, betul, menurut privilege. Salma gitu sih Teh. Kalau dari Anzarannya? Kalau untuk saya sih sama sih, kurang lebih kayak Teh Salma. Awalnya tuh iseng, sama kan lagi kebetulan juga nih mau nyari organisasi di luar nih, Oke. biar aktif nih Teh gitu. Oke. Karena awalnya tuh aku kayak disuruh nih sama teman-teman sama keluarga, ini apa Mojang Jajaka Kota Sukabumi lagi buka, masuk atuh. Aku tuh awalnya kayak kayaknya enggak. Cuman seiring berjalannya waktu terus diyakinin kayaknya kamu cocok, ikut aja deh. Alhamdulillahnya keterima gitu. Iya keren gitu. banget. Gak kepikiran Iya, ya, gak Teh, ya? kepikiran Maksudnya bener, kita tuh awalnya gak kepikiran. gak niat bahwa kita harus ikut Mojang Jajaka Kota Sukabumi ini enggak sama sekali karena mungkin karena kita punya Iya. waktu luang ya, waktu yang luang, waktu yang sangat luang, Kebetulan banyak waktunya gitu. pas gitu. Iya. Waktunya pas, langsung aja daftar. Oke, berarti mengisi waktu luang sama disupport juga mungkin ya sama Di-support, lingkungannya. Juga sama keluarga, sama Iya. teman-teman juga. Malah dari awal tuh orang tua nggak tahu Mojang Jajaka tuh apa justru gitu. kamu nggak tahu Iya, orang nggak tahu. tuanya. Aku juga baru tahu pas Iya kan, daftar. baru tahu Aku juga ya. baru tahu pas daftar. Ini Mojang Jajaka tuh apa? Ternyata waktu dilihat di IG-nya, ya oke juga nih Iya, gitu iya. ya. Lumayan juga nih. Masuknya Peluang lumayan besar juga. gitu Betul ya. Teh. Oke. Jadi memutuskan untuk daftar Moka Kota Sukabumi. Oke, berarti baru kenal di Moka Kota Sukabumi ini Iya ya? betul. betul. Kita kenalnya waktu di Iya. Moka Kota Sukabumi aja Iya, Kang betul, ya. betul. Oke, nah berarti habis lolos, berarti terpilih menjadi Moka Kota Sukabumi, masuk ke tingkat Jawa Barat. Persiapannya gimana sih sampai bisa akhirnya mendapatkan penghargaan gitu di tingkat Jawa Kalau Barat? untuk persiapan pertamanya kita dipilih dulu ya, direkomendasiin Iya. dulu sama paguyuban kota tuh, kita Betul. direkomendasikan dulu. Sudah itu kita dipersiapkan juga pemberkasannya dan lain-lain, riwayat hidupnya Teh. Kita udah gitu kita persiapan prakarantina ya Teh ya. Prakarantina. Apa aja sih Teh prakarantina? Prakarantina tuh kita ada pembekalan yang mana nanti waktu kita karantina tuh itu tuh saling berkesinambungan gitu Teh. Jadi setelah kita masuk nanti karantina, materi-materinya tuh sudah ada gambarannya. Oke. Tuh, jadi nggak terlalu nol banget gitu kita. Kan banyak tuh yang harus kita pelajari dimulai dari Raksukan Mojang Jajaka Jawa Barat, terus juga ada pariwisata, ekonomi kreatif, budayanya juga gitu kan. Jadi kita harus mempersiapkan itu semua, ternyata diwadahi di prakarantina Ya, gitu. jadi selain materi juga kita membawakan isu kota Sukabumi juga ya Teh. Betul, isu kota Sukabumi yang nanti akan kita perkenalkan di Melalui Jawa sosial Barat project gitu. Iya. Oke, nah berarti persiapannya lumayan panjang juga Iya, ya. Kang? prakarantina, Kurang lebih 3 bulan, karantina, Oke, 3 bulan. langsung grand final. Oke, prakarantina itu berarti online atau gimana nih? Online. Online. Iya, kebetulan Online. kita ikut Zoom juga nih di Iya. sini kemarin. Materinya Iya. lewat Zoom gitu. Betul. Oh, berarti ini se-Jawa Barat Zoom di satu Zoom yang sama Betul. ya. Karantinanya berarti offline. Kalau untuk karantina offline Kita Di dari Bandung. mulai Dari ya di Senin. Bandung di BPSDM dari tanggal 17, tanggal 17 sampai tanggal 22 kemarin. 22 sekalian finalnya. Oke, keren banget. Nah, berarti bertahap dan lumayan banyak juga ya Betul. dari karantina Banyak sampai padat di- banget ya. padat banget. Nah, tantangan terbesarnya apa sih waktu mungkin dari karantina sampai akhirnya grand final? Kalau untuk tantangan terbesar paling itu sih Teh, apa? Manajemen waktu sih Teh. Manajemen waktu. Karena kita kan di prakarantina nggak cuma belajar materi aja, kita menyiapkan untuk sosial project juga yang kita bawa isu kota Sukabumi ke Jawa Barat itu Teh. Kebetulan kita juga membawa Sukabumi City Tour Teh sama bahasa Widal. Ya, betul.
Gitu. Kalau untuk Salma tantangannya sih yang pertama pasti itu manajemen waktu, terus juga yang keduanya kalau untuk Salma tuh gimana caranya kita bisa membagi untuk pekerjaan, terus juga Prioritasnya itu ya. betul untuk pekerjaan, untuk nanti ada pemateri-pemateri dari Moka, dan juga mungkin untuk Salma suka ngajar gitu kata ya, suka ngajar kan itu harus benar-benar kita bagi-bagi waktunya ya, harus benar-benar bisa manage waktunya. Nah itu sih teh kalau tantangannya. Sama yang keduanya, gimana caranya kita bisa percaya diri gitu teh, buat memastikan bahwa orang lain tuh melihat kita tuh bahwa layak gitu untuk ke tingkat provinsi Jawa Barat. Oke, gitu. keren banget. Nah berarti mungkin kurang lebih sama ya di manajemen waktunya, Iya. gitu, bagi waktu. Dan tadi Teh Salma juga gimana caranya tetap percaya diri. Percaya nih. diri, betul. Kalau dari kalian gimana sih tipsnya mungkin menjaga mentalnya gitu ya supaya tetap percaya diri Nah nih? itu dia. Kalau dari aku tetap percaya ke diri sendiri aja, jangan lihat orang lain kayak gimana, karena kita juga kalau misalnya lihat orang lain insecure juga nih, lihat kota kabupaten lain pinilih semua nih. Iya betul. Kita kayak bukan pinilih juga, kita tetap pede aja dengan kemampuan yang kita punya. Dan alhamdulillah kita juga dua-duanya dapat ini teh ya. Iya. betul. Alhamdulillah. Oke, kalau dari Gitu, Teh kalau Salma dari aku, kalau untuk mental ya, mungkin dari kecil juga sudah ditatar mentalnya betul, terus sudah ditatar karena dari kecil suka ikut kompetisi nari juga, jadi kurang lebih tuh nggak terlalu down kalau tidak sesuai ekspektasi gitu. Nah jadi sudah terbiasa dengan polanya seperti itu. Untuk mental menurut Salma sih sebenarnya Nomor satu aku ya. sudah kuat gitu keren sih. banget. Karena di sekolah pun aku ikut Paskibraka, terus di tahun 2020 pun aku ikut Paskibraka Kota Sukabumi. keren banget. Jadi kalau untuk mental boleh dicoba aja. Boleh dicoba, boleh dites mungkin. Boleh dites aja Keren gitu. banget. Nah, pastinya selain dari meyakinkan diri sendiri, ada support juga mungkin dari orang Support sekitar ya, gitu ya. betul. Ada nggak sih mungkin orang yang paling mensupport Teh Salma sama Kang Zahran? Mungkin dari keluarga, orang tua gitu. Kalau support paling besar tentunya dari orang tua dulu ya teh. Terus dari paguyuban sih teh, dari paguyuban Kota Sukabumi alhamdulillah membantu dari hari pertama tuh sampai hari terakhir grand betul. final juga. Iya. Alhamdulillah datang. Ya semua. selain itu mungkin Sama- dari dan dinas juga ya teh. dinas dan juga Pak Wali Kota, Pak Wakil juga sangat-sangat mensupport banget, mensupport penuh kita gitu dengan cara kemarin tuh Pak Wakil sempat datang Hadir ke juga grand ya. final gitu. Dan juga tim Aircraft juga kemarin bantu-bantu kita juga Iya. gitu ya. Alhamdulillah terbantu Itu buat nih. Aircraft. Iya. Kayak untuk sektor manapun di Kota Sukabumi, untuk kita sama Zahran naik ke tingkat Jawa Barat tuh benar-benar saling support sih teh. Gitu. Oke. Nah, ada nggak sih mungkin tadi kan yang paling support orang tua Orang gitu ya. tua. Mungkin paguyuban tadi Iya. ya, pembimbing. Mungkin ada pembimbingnya nggak sih Teh, Kang? Iya, jadi ininya ya, Ada di- ketua ketua paguyubannya. paguyuban. Gitu. Paguyubannya. Oke, ada nggak sih pesan mungkin untuk orang tua di rumah atau keluarga atau mungkin pembimbingnya yang selama ini menemani? Kata sama Kang. Paling suka dulu aja. Oke, kalau dari Salma banyak-banyak ucapin terima kasih untuk orang tua pastinya yang udah datang kemarin dari unjuk bisa sampai grand final buat melihat Salma dan juga Zahran. Terus yang kedua mungkin berterima kasih juga kepada Pak Wali, Pak Wakil yang sudah support penuh, baik support secara materi gitu dan untuk datang ke Grand Final Jawa Barat gitu, Moka Jabar kemarin ya Kang ya. Terus yang selanjutnya mungkin ke Paguyuban Mojang Jajaka, terima kasih sudah memberikan kesempatan dan terima kasih juga sudah mensupport. Terima kasih juga sudah kasih pengalaman ya Kang Zahran. Betul. Terus juga kasih pembekalan buat kita gimana caranya bisa stand out di Moka Jabar ini. Terus yang selanjutnya kepada Disporapar, terima kasih Pak Kadis dan jajarannya sudah benar-benar membantu sekali kami dan sudah diberikan insight-insight yang lebih untuk kita untuk memperkenalkan potensi yang ada di Kota Sukabumi. Oke, keren. Atur nuhun. Mungkin aku izin nambahin dari Teh Salma aja. Ada satu, kita terima kasih juga nih ke Pondok Pesantren Al-Fat. Oh iya, kita, betul. Atur nuhun banget, kita sangat terbantu nih di unjuk bisanya. Di unjuk bisa gitu. Karena kita juga membawakan boles ya Teh ya. Oh, Bola legend Ya, sini, boles kita kita membawakan bawa. juga bola legend sini Teh. Keren banget. Aku sempat nonton dulu waktu itu Sempat ya. nonton. Menonton. Gimana nih Juga menurut bisa. Teteh nih, menurut Teteh? Sukabumi City Tour. Oh iya, itu Konten nari. kontennya ya. Betul. Iya, iya.
keren banget. Itu kita bawa ke Jabar teh. Oke, oh keren banget, mantap. Berarti memang dari situ membuka peluang juga ya, akhirnya bisa mendapatkan penghargaan. Betul. Nah, kita masuk ke prestasi di grand finalnya mungkin yang paling Oke. ditunggu-tunggu sama Mbak Rea di rumah. Nah. Oke, nah Teh Salma ini kan menjadi Mojang Parigal ya, Parigal. dan Kang Zahran ini menjadi top 10 Jajaka Jawa Barat 2026. Keren banget. Tepuk tangan dulu mungkin ya Mbak Rea untuk Teh Salma dan Kang Zahran, keren banget. Mas kami bangga nih sama Teh Salma Alhamdulillah. sama Kang Zahran nih. Aku pengen tahu dulu nih, Mojang Parigal ini apa sih Teh? Mojang Parigal ini mungkin bisa dibilang mojang berbakat. Nah, Oke. khususnya tuh di pertunjukan yang Unjuka Bisa itu teh. Itu mungkin juri mereka mana nih gitu, yang mojang ataupun jajakanya yang mempunyai bakat di seni pertunjukan. Gitu kalau untuk Parigal sih teh. Oke, keren banget. Nah, perasaan dari Teh Salma dulu mungkin ya, perasaannya gimana sih waktu mendengar pengumuman gitu ternyata menjadi Mojang Parigal? Oke, yang pertama mungkin bangga ya teh ya. Bangga untuk diri sendiri dan juga bangga bisa membawa nama baik Kota Sukabumi. Terus juga sebenarnya tuh dikasih Mojang Parigal ini tuh teman-teman di Moka Jabar itu benar-benar udah kayak kamu kayaknya nih cocok deh. Udah pada Jadi nyangka iya ya? udah pada expect bahwa Salma tuh udah cocok di Mojang Parigal kayak gitu. keren Cuman kan memang juri kan seleranya beda-beda ya Iya. teh ya. Jadi belum tentu kalau menurut orang lain baik kan belum tentu gitu. Iya. Juri pun tertarik gitu ya. Nah gitu jadi kalau untuk Mojang Parigal ini alhamdulillah sesuai dengan background Salma sendiri teh yang penari gitu. Terus juga bisa disodorkan gitu di support oleh menjadi Mojang Parigal ini. Oh, keren banget. Gitu. Kalau dari Kang Zahran gimana nih perasaannya menjadi top 10 Jajaka Jawa Barat nih, keren banget. Mungkin dari pertama bangga ya bisa membuktikan ke semua orang kalau bahwa aku tuh masih bisa gitu teh untuk membuktikan bisa layak masuk ke dalam jajaran top 10 itu. Iya. Karena kan top 10 itu dinilai keseluruhan ya teh Iya, ya. betul. Keren banget. Nyangka nggak sih Teh Salma sama Kang Zahran menjadi Mojang Parigal dan top 10 nih Jajaka Jawa Barat 2026? Kalau di aku sih sebenarnya nggak nyangka ya teh karena balik lagi ke yang tadi gitu banyak banget karya-karya mereka setiap kabupaten kota tuh yang memang bagus-bagus gitu. Iya. Ternyata gitu alhamdulillahnya rezekinya di Mojang Parigal ini Oh, keren gitu. banget. Kalau Kang Zahran nyangka nggak nih jadi top 10 Jajaka dari Jawa Barat? Awalnya sih aku nggak percaya karena minder ya kalau lihat jajaka-jajaka lain itu rata-rata pinilih katanya juara 1 di kota kabupatennya. Cuman setelah disadarkan sama paguyuban karena lebih explore diri sendiri aja aku jadi lebih enjoy gitu teh. Alhamdulillahnya karena aku bisa menjadi diri sendiri juga di Jawa Barat jadi alhamdulillahnya Gitu. masuk jajaran Oh, top keren 10. banget. Berarti memang diri Proses sendiri mengenal udah, diri udah sih, Teh. berbakat ya. Jadi semakin menjadi diri sendiri akhirnya menjadi Iya. top 10 Jajaka, keren Alhamdulillah. banget. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya emang nggak ini sih teh nggak benar-benar nggak ekspektasi tinggi Iya, ya kita ekspektasi ya. tinggi. Karena banyak banget tahun kemarin kan pada masuk top 10 juga ya. Karena kita juga minder juga nih. Iya, minder gitu. Kan Kang Dikri, Teh Zakia kan itu pinilih gitu kan gitu. Jadi kita juga gimana caranya harus bisa menyeimbangkan gitu sama mereka gitu sih kalau di Keren aku. banget. Tapi akhirnya dapat juga gitu Iya, ya. akhirnya Bisa melanjutkan kembali legacy lagi. ya. Iya, Wah, habis comeback lagi nih Parigal dari 2024. 2024 itu Iya. pada sama top 10 juga teh. Keren banget, keren banget. Kita tiga tahun berturut-turut tuh top 10 dapat ya Top Kang 10 ya. sama Parigal nih. Parigal tuh 2024, lanjut lagi ke 2026. 2025 top 10 dua-duanya kan. Betul, keren itu dua-duanya top Iya. 10. Berarti memang langganan mungkin ya Kota Langganan, Sukabumi. Iya betul. Keren, keren. Alhamdulillahnya langganan. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Nah berarti tadi kan banyak sekali ya prosesnya, mungkin Kang Zahran juga akhirnya mengenal diri sendiri lebih Betul. jadi diri sendiri aja gitu ya. Teh Salma juga menyalurkan bakatnya gitu, Betul. hobinya dari kecil. Nah ada nggak sih mungkin pelajaran yang paling didapetin, yang paling diingat gitu selama di Jawa Barat ini, Mojang Jajaka Jawa Barat? Kalau aku sih pelajaran yang aku dapat kayak kita nggak usah terlalu percayain omongan-omongan yang aneh-aneh terkait kita itu. Iya. Jadi kita lebih fokus ke diri sendiri aja meskipun orang lain ngomong kita bagaimana, selagi yang kita lakukan itu positif teh. Oke. Oke, itu kalau aku sih pelajarannya yang pertama mungkin bisa untuk percaya diri karena dilihat dari pasang diri kemarin tuh kita tuh benar-benar
ngelihat tuh minder ya Kak kan, Iya, betul. ngelihat benar-benar kokab yang lain tuh Iya, betul. benar-benar Kayak banyak potensinya ya, banyak persiapannya panjang, betul, semuanya. benar-benar udah matang gitu. Oke. Nah sedangkan kita kan persiapan tuh ada sebulan ya Kang ya, Kayak sebulan tuh kehitungnya mepet sih teh. Hitungnya mepet, Kehitungnya karena kan banget. Justru. dari awal tuh kita tuh benar-benar nggak akan ini ya, nggak akan ngirimin ya. Gak akan tahu kita bakal dipilih. Iya gitu. Kalau kota kabupaten lain tuh ada yang setahun ke belakang nyiapinnya teh. Iya gitu. Jadi mungkin dengan waktu yang terbatas juga, Alhamdulillahnya. alhamdulillah Iya. kita bisa Mumpuni lah masih. ya bisa mumpuni, terus juga bisa membuktikan teh bahwa dengan waktu yang mepet ini tuh bukan Bukan menjadi hambatan. kita gitu. Melainkan sebuah motivasi teh. Iya Iya, betul, keren betul. Bisa. banget. Deadline. Iya benar. Berarti yang lain ada yang menyiapkan bahkan mungkin setahun sebelumnya, Betul. tapi Teh Salma sama Kang Zaran ini cuma sebulanan Iya ya. sebulan kurang lebih sebulan tuh lebih dengan sebulan. unjuk bisanya ya Iya, Kang ya, public speech, speaking-nya. public speaking, terus raksukan Deep Mojang interview-nya, Jajaka, kita di di interview interview, terus juga persiapan mungkin baju-baju yang akan kita betul yang pakai di di-packingnya. sana Karena gitu kita yang kan. dibawa juga nggak 1-2 macam doang. Iya, ya. banyak. Banyak banget, banyak itu. banget. Ganti baju berapa kali tuh di sana? Kita kan Kita total 5 hari ya teh. 5 hari Oh, 5 itu hari, baik juga. ada kena satu baju tuh sehari ya Kang. Iya betul. Di hari pertama tuh satu hari tuh 2 baju kita. Wow, Jadi, lumayan banyak Lumayan ya. banyak, bawaan pun banyak ya Kang ya. Apalagi nih mau jangan make up nih dari jam Ya, berapa nih? aku bener-bener Dari jam berapa tuh Teh? dari jam pokoknya kita tuh mulai kegiatan tuh dari jam 3:30 ya Kang ya. Iyalah, 3:30 tuh sholat kita subuh berjamaah. harus udah bangun, sholat subuh berjamaah, terus prepare. Kegiatan lagi beres-beres tuh bisa sampai jam 2 malam. Wow, Jadi padat kehitung banget. cuman 1,5 jam ya buat Aduh. istirahat. Gak ada bobo siang berarti. Iya gak ada kita. Aduh. Apa siangnya? Pokoknya 5 hari kemarin tidak mengenal tidur siang. Aduh. Kita di stop dulu tidur siangnya. Ya gitu. Tapi membuahkan hasil ya. Betul, akhirnya betul penghargaan. banget. Keren Alhamdulillah banget, banyak banget pelajaran dan juga hal-hal baik yang kita dapat di karantina itu. Keren banget. Berarti dari sebelum ke Grand Final juga ada tantangan baru gitu ya, Iya. dari awalnya Kota Sukabumi ke tingkat Jawa, Jawa Barat Barat. nih. Kalau setelah Teteh menjadi Mojang Parigal. Parigel Iya. dan Kang Zahran menjadi top 10 Jajaka Jawa Barat, ada nggak sih tantangan baru yang dirasa sekarang itu? Tentunya kan tantangan ini lebih besar juga ya, mengingat kita tingkat Jawa Barat, kita tidak hanya membawakan budaya kota sendiri juga dan pariwisata kota Sukabumi juga, tapi kita juga bagaimana membawakan budaya dan juga pariwisata di Jawa Barat itu teh. Kita lebih mengenalkan bahkan ke Indonesia ya, ke luar-luar Iya, provinsi betul, lain juga. Iya, Betul. Itu kalau untuk Salma sendiri sih mungkin yang pertama juga pengen banget ngenalin potensi yang ada di kota Sukabumi gitu, khususnya background Salma tuh pengen bahwa si tari Jaipongan itu tuh bisa dibawa ke tingkat nasional ataupun nanti ke tingkat internasional gitu dengan kreativitas aku gitu Iya, teh, karena kan benar, Mojang benar. Parigal kan identik dengan bakat Iya, seni betul. yang gitu-gitu sih teh. Keren banget nih. Dan tentunya nih prestasi Teh Salma sama Kang Zaran ini juga bukan diakui sama warga Kota Sukabumi aja, tapi sama Bapak Wakil Wali Kota Sukabumi juga yang turut hadir nih di Grand Betul. Final. Terima kasih, Keren Alhamdulillah, banget. terima kasih Pak Wakil. Iya, Pak Wakil bersama- udah berkenan datang kemarin. bersama Kepala Dismorapat. Ya, dan betul, di sama hari Pak Grand- Rahmat. Keren Betul. banget di Beas. Grand Beserta Final. jajarannya juga kemarin Iya. hadir. Wow, keren banget nih. Tentunya diapresiasi dan sangat didukung ya, disupport nih menurut Teh Salma sama Kang Zaran. Seberapa penting sih dukungan dari pemerintah Kota Sukabumi khususnya untuk sampai Mojang Jajaka ini ke tingkat Jawa Barat? Kalau bagi kita kan dukungan terutama dari pemerintah dan Iya. juga dinas itu sangat penting teh, karena kita juga kan banyak persiapannya juga yang harus disiapin kayak baju-bajunya, Iya, administrasi ya kan iya, ya. akomodasi ke sananya, Iya, untuk mobilisasi paguyubannya juga di sana, karena kita juga nggak sendiri teh di sana. Kita masih butuh paguyuban. Iya, terus kan kita membawa nama kota juga ya teh ya, yang pastinya pasti pemerintah tuh sangat mendukung lah gitu dengan adanya Pasanggiri Moka Jabar ini ya Betul. Kang, yang mungkin nantinya akan membranding bahwa kota Sukabumi itu melahirkan nonoman-nonoman yang terbaik gitu. Oke, keren banget. Nah, tentunya kan Mojang Jajaka ini bukan hanya gelar ya, bukan Bukan, hanya betul, penghargaan, betul tapi sekali. juga gimana caranya nih Teh Salma sama Kang Zaran bisa membawakan gitu, melestarikan budayanya Sukabumi, betul. terus mungkin pariwisatanya juga, dan 21 subsektor ekonomi kreatif juga. Iya, mungkin betul. ya. Nah, menurut Teh Salma sama Kang Zaran nih, apa sih potensi yang paling besar nih, khususnya di Kota Sukabumi ini?
Kalau dari Kota Sukabumi sih yang paling kita lihat itu seni pertunjukannya teh ya. Pertunjukannya. Karena kan kita juga punya warisan budaya Tabenda nih kayak Boles itu kan sudah Iya, termasuk. betul. Iya, betul. Jadi kita lebih pengen mengenalkan sih teh. Mengenalkan Boles ini ya Kang. Iya, betul. Makanya kemarin tuh waktu kita unjuk bisa ternyata ada beberapa orang Iya, yang betul. belum tahu ya Kang ya, belum tahu kayak bahwa apa sih Boles tuh. apa sih Boles Justru ada yang tuh. belum tahu. Iya. Dan kita juga udah ngobrol juga sama pihak Alphard juga. Mereka juga secara Mensupport terbuka, ya? secara terbuka langsung mensupport kita. Ya mensupport kita kayak mending ini aja nih Boles aja gitu yang Dan alhamdulillah bener kesampaian nih. ya kesampaian benar kita bawain Boles ya Kang Iya, ya. langsung diajak. parigel. Parigel langsung. Keren banget, keren banget. Nah, gimana sih cara mungkin buat Bara di rumah anak muda Gen Z sekarang gitu untuk mempromosikan pariwisatanya mungkin budaya karena kan Gen Z biasanya aduh bingung ya Iya, lewat iya. apa gitu zaman sekarang. Kalau menurut Teh Salma sama Kang Zahran bisa lewat mana nih kalau untuk generasi muda? Kalau untuk generasi muda yang ada di Kota Sukabumi, untuk mengembangkan atau memperkenalkan pariwisata itu nggak harus dari hal besar dulu teh menurut aku. Cukup dari hal kecil dulu, misalkan kayak di Instagram kan kita lagi membranding Kota Sukabumi ya dengan pariwisata, terus juga ada akun Sukabumi City Tour. Nah itu bisa tuh di repost gitu, terus ditawarin teman-temannya yang mau mengenal Kota Sukabumi, jalan-jalan di Kota Sukabumi itu bisa gitu langsung nge-repost atau misalnya kayak nge-replay konten-kontennya ya Kang ya. Terus juga bisa untuk ikut turut serta ya Kang ya. Kalau kita misalkan Mojang Jajaka lagi ada kegiatan, nah ikut partisipasi gitu sih Teh. Ini juga balik lagi ke pelestarian budaya juga. Kita yang hal pertama itu tahu dulu teh kita itu punya budaya apa, pariwisata Iya. kita itu apa. Kalau bisa udah tahu kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya teh. Kita kayak melestarikan lagi ya teh ya. Melestarikan gitu, betul. Oke, berarti kalau zaman sekarang lebih mudah justru ya Iya, lebih mudah. Lebih mudah. Post, tinggal bikin SG gitu Iya, bisa betul. gitu ya lebih Betul. gampang. Kayak gitu. Nah, nggak kerasa nih udah ngobrol banyak banget, udah nggak tanya-tanya, kerasa, ya. udah jangan sampai aku daftar juga nih. Daftar aja. Ditunggu gak sih? Ditunggu itu. Teteh asli mana teh nih? Asli Sukabumi. Oh, asli Sukabumi. Sekarang di Cikundul. Oh, Cikundul. Tapi domisili kota. Kata Sukabumi. Nah, domisilinya cocok nih. ya. Kalau untuk Kita kebetulan tahun kriteria Mojang Jajaka ya. kita kebetulan tahun 2027 lagi mengusahakan nih warga Aduh. Kota Sukabumi untuk membuka pasang giri lagi. Aduh, insya Doakan Allah aja. ya. Iya, Doakan aja ya. Doakan aja ya. Semoga. Oke, nah setelah mendapatkan prestasi yang tadi ya di tingkat Jawa Barat, target selanjutnya apa sih dari Teh Salma dan Kang Zahran? Mungkin kalau untuk target aku bisa berkembang lebih jauh lagi ya, nggak puas di sini aja gitu Iya. teh. Karena kan potensi yang kita miliki juga nggak sebatas di situ aja ya teh. Iya, betul. Jadi kita semoga bisa berterbang lebih jauh lagi teh, bisa di dimanapun itu selagi yang dilakukan kita tuh positif. Betul. Nah, kalau dari aku mungkin yang pertama sesuai dengan sosial project aku pengen tentang bahasa Widal. Nah, pengen bahasa Widal ini tuh bisa menjadi WBTB di Kota Sukabumi. Terus juga pengen Nonoman atau generasi muda itu bisa membawa nama Widal itu di percakapan sehari-hari gitu teh. Jadi sekaligus kita melestarikannya juga bahasa Widal ini gitu. Terus kan nanti bisa ke notice tuh siapa katanya yang pelestarinya gitu kan. Nih Teh Salma nih gitu ada gitu di IG-nya juga sudah melestarikan gitu bahasa Widal ini. Terus juga mungkin untuk Kota Sukabuminya pasti ingin memberikan lagi yang terbaik ya untuk Kota Sukabumi ya, tidak hanya di Moka Jabar, mungkin nanti next prestasi yang lain kita bisa ikut coba lagi ya Kang ya. Amin, keren Gitu sih, banget. Teh. Berarti Teh Salma ini bisa bahasa Widal. Bahasa Widal aku bisa Boleh nggak sih sedikit-sedikit. mungkin pakai bahasa Widal? Pakai Memperkenalkan bahasa. diri mungkin atau mau apa? Boleh mungkin kayak ke Kang Jahran mungkin boleh, ya. boleh. Kang Jahran, nyulang nyikpiu. Body inditnya. Oh iya benar itu. body Udah inditnya. ngerti Udah juga ngerti nih. dia. Ngerti. Keren banget. Itu sih kalau sedikit-sedikit dari bahasa Widal. Mungkin nanti kita sharing bareng-bareng ya Teh Iya, ya. oke. Terkait pasti. bahasa Widal ini. Keren banget. Berarti melestarikan budayanya tadi bahasa Widal juga Bahasa ya. Karena Widal. kayaknya udah jarang banget nih yang tahu ya. Iya, jarang kurang banget. familiar gitu. Kalau untuk Gen Z kayaknya jarang. betul. Kalau untuk Gen milenial tuh masih mereka banyak. udah bisa, udah tahu gitu Teh. Oke, berarti. Dan udah fasih juga bahasa Widal. Oke, mungkin semoga kedepannya mungkin Gen Z, Gen Alpha gitu Iya. ya pada tahu gitu ya bahasa Widal gitu. Semoga Mungkin ya. at least familiar gitu ya Iya, sama bahasa betul. Widal ini. Iya, Tahu dulu aja ya. Iya, soalnya waktu kemarin kita terjun ke lapangan gitu ya Kang ya, kita tanya-tanya gitu, Kita tahu tanya nggak ke gitu bahasa penuturnya Widal juga. ke Gen Z gitu. Ternyata minim banget gitu Teh yang tahu
Bahasa Wida. Mungkin nanti next Salma dan Kang Jahran yang akan Kita sebarkan lagi ya Teh. sebarkan lagi ya Kang ya. Kita perkenalkan lagi bahasa Wida tuh. Karena kita juga melihat kekhawatiran penuturnya juga ya, takut hilang katanya Iya, bahasanya, takut betul. sudah tidak dilestarikan Biar lagi. ada regenerasinya Betul, gitu. betul. Oke, nah terakhir nih boleh dong kasih pesan buat Baraya Kota Sukabumi di rumah yang lagi nonton, mungkin supaya terus bangga gitu ya untuk melestarikan budaya Kota Sukabumi, khususnya mempromosikan pariwisatanya di daerahnya. Mungkin dari aku lebih kayak itu aja ya Teh, jangan lupa apa yang dimiliki kita itu, kekayaan kita yang punya, yang kita miliki itu apa, jangan dilupakan, karena itu juga warisan juga ya Teh dari itu, dari Betul. Terus leluhur juga kita itu. mungkin kalau untuk generasi muda sekarang jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru. Jangan pernah ragu sama diri sendiri. Betul, karena mungkin itu akan menjadi dampak yang positif untuk kita, baik untuk diri sendiri ataupun orang lain gitu. Jadi mungkin untuk generasi muda jangan karagok ngelengkah bahasa Jangan nama karagok gitu. ngelengkah. Jangan takut gitu ya Kang. Ya, betul. Dicoba dulu dan dihempaskan, hilangkan stigma yang kalian miliki itu yang negatif-negatifnya. Karena terkadang hal kecil itu bisa mengubah banget ya hidup kita tuh. Kalau kita Betul. itu kan emang dari iseng ya Teh. Iya, Hal dari kecil, iseng tuh, dari itu iseng bisa ngeubah, membuka jalan kita. membuka jalan juga ya Kang. Oke, keren banget. Nah, mungkin ada media sosial yang bisa di-follow dari Teh Salma sama Kang Zahran? Oke. Boleh dari aku dulu, kalau misalnya mau follow akun Instagram aku Zahran MSYAF. Oke, kalau aku Ama Salma, ama.salma gitu. Oke. Tapi A-nya double ya. AMAAA.SALMAAA gitu. Ada di sini ya Baraya, jangan Di lupa sini ya, di-follow oke, nih, bener di dikepoin sini. nih. Nah, gak kerasa udah lama banget nih ngobrolnya, udah sharing banyak hal. Terima kasih banyak Teh Salma Sami-sami, sama Kang Teh juga. Zahran. Teh. Mungkin Baraya di rumah yang kepo nonton ini mungkin lebih banyak tahu lagi nih tentang Mojang Jajaka Kota Sukabumi dan tingkat Jawa Barat Betul. ini. Oke. Terima kasih Teh Salma dan Kang Sami Zahran. nuhun, Terima kasih banyak hatur juga untuk Baraya di rumah yang nonton podcast ini dari awal sampai akhir. Ditemenin aku, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe podcast kali ini. Dan tungguin episode Ruang Temu selanjutnya. Aku Zura pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.